Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa dapat berkumpul untuk melaksanakan diskusi mata kuliah psikolinguistik. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusinya. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Lydia Regi sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kita pada hari ini, dan rekan saya Saya Zalita. saya Peggy Fatima. Saya Lisa Turaidi. Saya Ferry Fernanda. Baiklah, langsung pada materi. Materi yang pertama yaitu tentang ujaran. Secara garis besar, mempersepsi ujaran terdapat dua proses, yaitu ada proses konstruksi dan kemudian ada proses pemanfaatan. Proses konstruksi merupakan proses dalam diri pendengar ketika menafsirkan rangkaian ujaran pembicara, sedangkan proses pemanfaatan yaitu proses dalam diri pendengar ketika menggunakan tafsiran-tafsiran ujaran untuk tujuan-tujuan tertentu. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa proses konstruksi adalah proses membangun makna, sedangkan proses pemanfaatan adalah proses memanfaatkan makna itu tersendiri. Kemudian tujuan utama dari ujaran yaitu untuk memberikan informasi kepada pendengar. Suatu ujaran mengandung 3 unsur di dalamnya, yaitu ada tindak ujaran, kemudian muatan proposisi, dan yang terakhir yaitu ada muatan tematik. Yang pertama yaitu ada tindak ujar. Dalam tindak ujar dibagi atas 5 kategori, yaitu yang pertama ada representatif, kemudian ada direktif, yang selanjutnya ada komisif, dan yang keempat ada ekspresif, dan yang terakhir yaitu ada deklarasi. Representatif merupakan pernyataan tentang suatu keadaan. Misalnya, contohnya itu katanya Abu Hamzah punya 4 istri. Di dalam kalimat ini merupakan sebuah pernyataan. Kemudian ada tindak ujaran direktif, yaitu tindak ujar yang bertujuan agar pendengar melakukan sesuatu yang diharapkan oleh penutur. Misalnya, apa kamu merokok di sini? Ini berarti seorang pendengar ingin timbal balik dari orang yang mendengarkan pembicaraan. Kemudian ada komisif, yaitu si pendengar yang diharapkan melakukan sesuatu, yaitu perintah terhadap diri sendiri. Contohnya, saya berjanji akan mencintaimu lebih lama dari selamanya. Kemudian ada ekspresi. Tindak ujaran ekspresi merupakan tindak ujaran yang dipakai oleh pembaca bila ia ingin menyatakan keadaannya secara psikologis. Misalnya, mohon maaf Bu, kami tidak bisa ikut membantu. Kemudian ada tindak ujaran yang terakhir yaitu deklarasi. Deklarasi ini merupakan tindak ujaran untuk menyatakan adanya keadaan baru atau dalam kata lain untuk menyatakan pengumuman. Misalnya, dengan ini kami menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Rohana di sini. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya unsur dari suatu ujaran itu mengandung diantaranya tindak ujaran, kemudian muatan proposisi dan muatan tematik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai muatan proposisi. Muatan proposisi atau propositional content, pendengar merangkum satu proposisi dengan proposisi yang lain. Makin lama makin meninggi sehingga terbentuklah suatu pengertian yang menyeluruh dari proposisi-proposisi tersebut. Sebagai contoh, misalnya Ira menyanyi lagu populer kopi dangdut, maka terbentuklah hierarki proposisi mengenai argumen Ira dan lagu populer kopi dangdut dengan predikasi menyanyi. Materi selanjutnya yaitu
dangdut. Dia juga berasumsi bahwa pendengar memiliki pengetahuan seperti itu pula. Asumsi seperti inilah yang dinamakan informasi lama, yakni informasi yang diasumsikan oleh pembicara berada pada kesadaran pendengar pada saat kalimat itu diucapkan. Misalnya sebagai contoh yang lain, Vinasti menyukai lagu pop. Vinasti menyukai lagu pop. Nah, informasi yang dimaksud dengan informasi lama ini, ada orang yang menyukai lagu pop, dan informasi baru itu yang menyukai lagu pop itu adalah Vinasti. Itu yang dimaksud dengan informasi lama dan informasi baru dalam muatan tematik. Materi selanjutnya, langkah umum dalam pelaksanaan ujaran. Langkah umum dalam pelaksanaan ujaran yang dilaksanakan oleh langkah apa yang harus dilaksanakan oleh pendengar setelah memahami suatu ujaran tergantung pada macam ujaran yang didengar. Dari teori tindak ujaran kita ketahui bahwa ujaran hanya bisa representatif, direktif, omisif, ekspresif, atau deklarasi. Bila ujaran yang kita dengar adalah representatif, maka kita memang tidak diharapkan untuk bertindak apa-apa kecuali mungkin untuk menyimpan makna ujaran itu dalam memori kita. Misalnya sebagai contoh, Pak Wijoyo sudah merekam 3 VCD. Berarti kita sekedar memahami ujaran itu bahwa Pak Wijoyo sudah merekam 3 VCD. Kemudian seandainya bila beberapa minggu saat kemudian kita ada yang bertanya berapa VCD yang telah direkam oleh Pak Wijoyo, maka informasi yang tersimpan yakni ada 3 dapat diretrieve sebagai jawaban. Kemudian bila tindak ujaran yang didengar adalah sebuah pertanyaan, maka tentunya kita akan tahu apakah pertanyaan itu memerlukan jawaban. Kemudian bila tindakan ujarannya berupa perintah, maka kita akan melaksanakan atau tidak mau melaksanakan perintah itu. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya, dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss Astrid. Pelaksanaan tindak ujaran menginput muatan, komposisi, dan memahami mana yang merupakan informasi lama dan informasi baru. Contoh kalimatnya adalah dia yang menyanyikan lagu hati-hati di jalan. Namun dari kalimat tersebut kita menentukan macam tindak ujaran apa yang dinyatakan oleh kalimat itu. Dari wujud sintaksisnya jelas tampak bahwa tindak ujaran itu adalah tindakan ujaran yang representatif. Setelah kemudian kita memperhatikan muatan proposisinya, kita membagi kalimat itu ke dalam 2 kelompok informasi lama dan baru. Dari kalimat itu jelas dapat dirasakan bahwa pembicara pasti mengasumsikan bahwa pendengar tahu akan adanya orang yang menyanyikan lagu hati-hati di jalan. Selanjutnya, pelaksanaan tindak ujaran direktif. Pelaksanaan tindak ujaran direktif dapat dibagikan menjadi 3 kelompok, yaitu pertanyaan dengan jawaban ya, tidak, bukan, belum. 2, pertanyaan yang memerlukan jawaban mana, si atau mek, apa. 3, perintah untuk melakukan sesuatu. Pelaksanaan untuk pernyataan ya atau tidak sebenarnya juga memiliki informasi lama seperti pada kalimat representatif, baik yang biasa maupun yang tambahan. Contoh kalimatnya yaitu 1, Ira yang menyanyikan lagu kopi dangdut. 2, bukan Ira yang menyanyikan lagu kopi dangdut. 3, apa Ira yang menyanyikan lagu kopi dangdut. Kalau kita dengar 3 kalimat di atas, akan kita rasakan bahwa ketiganya memiliki informasi yang sama, yakni adanya seseorang yang menyanyikan lagu kopi dangdut. Beda antara 1 dan 2 seperti dinyatakan sebelumnya adalah bahwa 1 Ira sedangkan pada 2 Ira. Begitu pula dengan kalimat 3. Beda antara 3 di satu pihak dengan 1 dan 2. Di pihak lain adalah bahwa informasi baru dari mental kita dan kemudian menerangkannya juga berbeda. Pada waktu kita
informasi itu akan kita retrieve. Selanjutnya pelaksanaan untuk pertanyaan mana atau apa. Berbeda dengan pertanyaan iya atau tidak, pertanyaan mana atau apa tidak menanyakan benar tidaknya suatu proposisi, tetapi mencari suatu butir informasi tertentu. Jadi prosesnya tidak hanya mencocokkan antara informasi baru yang sedang dicari dengan informasi lama yang telah tersimpan dalam mental kita, seperti pada pertanyaan ya atau tidak pada pertanyaan mana atau apa. Begitu kita mendengar pertanyaan tersebut, kita mencari dalam memori kita untuk menemukan butir informasi yang dibutuhkan. Contoh kalimatnya yaitu siapa yang memimpin perang Padri. Setelah mendengar kalimat itu, kita akan memperhatikan kalimat mana yang merupakan informasi lama atau seseorang memimpin suatu perang yang dikenal dengan nama perang Padri. Kemudian kita mencermati satu demi satu informasi yang telah tersimpan dalam memori kita untuk menemukan informasi yang cocok dengan informasi yang lama. Selanjutnya pelaksanaan untuk kalimat perintah. Kalimat perintah umumnya mewakili tindak ujaran direktif yang langsung. Contohnya, masukkan kartu kredit itu ke dompet. Untuk menentukan tujuan dari kalimat tersebut, dalam hal ini ada suatu keadaan di mana suatu kartu kredit tidak berarti dalam dompet, tetapi kemudian harus masuk ke dalam dompet tersebut. Artinya, proposisi mengenai kedua argumen ini harus serasi dengan prediksinya. Pelaksanaan tindak ujaran komisif. Pelaksanaan tindak ujaran komisif karena tindak ujaran komisif tidak menanyakan atau memerintahkan sesuatu, maka tidak ada perbuatan yang harus dilakukan seperti halnya dengan tindak ujaran representatif. Pelaksanaan tindak ujaran komisif juga hanya berupa menyimpan informasi pada memori kita saja. Contohnya, saya berjanji untuk membiayai sekolahmu. Verba seperti berjanji, bersumpah, dan bertekad menandai semacam ujaran ini. Kalau ujaran ini didengar, maka pendengar mencari muatan proporsionalnya dan menentukan pula mana yang berupa informasi lama dan mana yang baru. Karena tindak ujaran komisif tidak menanyakan atau memerintah sesuatu, maka tidak ada perbuatan yang harus dilakukan. Seperti halnya dengan tindak ujaran representatif, pelaksanaan tindak ujaran komisif juga hanya berupa menyimpankan informasi diri pada memori kita saja. Terima kasih. Saya melanjutkan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Desa. Materi selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh kepada Peggy. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan tindak ujaran ekspresif, yakni pelaksanaan tindak ujaran ekspresif yaitu menyatakan keadaan psikologis seseorang, di mana pelaksanaannya berupa perbuatan, khususnya perbuatan fisik. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman kita, seperti selamat ya, semoga panjang umur dan sehat selalu. Nah, dalam kalimat tersebut, pendengar hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama yaitu diam atau merespon dengan respon terima kasih atau dengan ungkapan-ungkapan yang lainnya. Yang kedua yaitu pelaksanaan tindak ujaran deklarasi, yaitu pelaksanaan yang diperlukan adanya kelayakan khusus agar kalimat yang diucapkan itu benar, agar kalimat yang diucapkan itu bermakna. Sebagai contoh, agar bermakna, dengan kata lain, pelaksanaan tindak ujaran deklarasi hanya dapat dilakukan apabila syarat kelayakannya tersebut dipenuhi. Dan selanjutnya yaitu pelaksanaan ujaran tak langsung, yakni informasi implisit atau tidak tampak. Sebagai contoh, sudah berapa kali Anda terlambat dalam seminggu ini? Nah, pada contoh tersebut, secara tidak langsung, pembicara marah pada pendengar. Mendengar kalimat tersebut, tentunya pendengar
tidak akan menjawab sudah 5 kali. Namun pendengar bisa tahu bahwa pembicara tersebut marah. Marah dan langsung paham apa yang dikatakan oleh pembicara. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya sudah Peggy. Materi terakhir yaitu akan disampaikan oleh adik pada adik itu. Pelaksanaan sejarah dan prinsip kooperatif. Dalam bahasa orang tidak selamanya menyatakan apa yang dimaksud secara rinci dan eksplisit. Sebagai contoh, percakapan antara Mama dan Doni. Don, itu angkat teleponnya. Doni lagi PO mah. Walau dari segi sintaks ini tidak ada hubungannya, tapi karena adanya maksud hubungannya berdasarkan adanya informasi yang relevan untuk mencapai tujuan percakapan, maka mamanya tahu apa yang dimaksud oleh Doni. Selanjutnya, orang juga dapat meledek atau flow masih untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya dosen A dan B sedang berbicara tentang kualitas para mahasiswa. Dosen A ingin tahu bagaimana kemampuan seorang mahasiswa tersebut, bagaimana si Gina Pak, wajahnya cantik, bodinya juga oke. Jawaban B di sini meledek atau melanggar maksud kualitas. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pelaksanaan ujaran tak langsung. Secara singkat, proses tersebut adalah: pertama, tentukan makna yang langsung terlebih dahulu. Kedua, tentukan apakah makna langsung ini yang dimaksud. C. Bila bukan, tentukan makna tak langsungnya dengan memperhatikan prinsip kooperatif dan aturan percakapan yang lain. D. Ambil langkah untuk melaksanakan tindak ujaran ini sesuai dengan makna yang ditentukan pada C. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari adik atas penyampaian materinya. Itulah tadi materi yang dapat kelompok sampaikan. Kepada teman-teman, apabila ada yang kurang jelas dapat mengajukan pertanyaan di sini. Kepada Sari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sariaga ini dari kelompok 3 ingin bertanya. Di dalam PPT kalian ada pelaksanaan tindak ujaran deklarasi. Dalam pelaksanaan tersebut diperlukan adanya syarat kelayakan atau felicity condition agar kalimat yang diucapkan itu bermakna. Seperti apa syarat kelayakan agar kalimat menjadi bermakna? Dan berikan contoh lain tindak ujaran yang ada dalam kehidupan masyarakat menggunakan syarat tersebut. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, kepada Leoni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leoni Cika Amanda dari kelompok 1 izin bertanya kepada kelompok 4 yang pada halaman 95 tentang tujuan ujaran, yang dimana tindak ujaran komisif sebenarnya bisa dianggap sama dengan tindak ujaran direktif. Hanya saja arahnya berbeda. Karena pada direktif itu si pendengarlah yang diharapkan melakukan sesuatu. Sedangkan pada ujaran komisif, perintah itu diarahkan kepada pembicara sendiri. Karena itu, ada yang menganjurkan agar kedua macam tindak ujaran ini dijadikan satu menjadi obligatif. Yang dimana obligatif itu sesuatu, yang dimana obligatif itu hubungan yang saling menguntungkan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana penerapan jika kedua ujaran tersebut dijadikan satu? Contoh penerapannya. Baiklah, untuk sesi satu pertanyaan lagi, dipersilakan. Tampaknya belum ada, maka kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Hadir Pak. Kak, Raffi. Baiklah, kepada saudari Sari, kelompok kami akan izin untuk menjawab pertanyaan dari saudari. Kepada yang lagi di sini. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sari Anggraini. Pertanyaannya yaitu, dalam pelaksanaan tindak ujaran deklarasi diperlukan adanya syarat kelayakan agar kalimat yang diucapkan itu bermakna. Apa syarat kelayakan agar kalimat menjadi bermakna? Berikan contoh yang ada dalam kehidupan di masyarakat menggunakan syarat tersebut. Jadi, syarat kelayakan itu yakni kalimat yang diucapkan seseorang yang mempunyai makna. Dengan tambahan, dalam memahami dan melaksanakan ujaran ini, seseorang meyakinkan diri bahwa si pembicara mempunyai wewenang untuk mengatakan apa yang dia katakan. Sebagai contohnya yaitu ketika seseorang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan seseorang, seperti saya akan menikahkan kalian sebagai suami istri. Nah, pada kalimat tersebut merupakan syarat kelayak tindakan ujaran deklarasi karena pembicara memiliki wewenang yang sah untuk menikahkan. Namun, jika pembicara tidak memiliki wewenang tersebut, maka tindak ujaran tersebut bukan termasuk ke dalam tindak ujaran deklarasi. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, saya izin menegaskan kembali dari pernyataan dari pelatih bahwa deklarasi ini kan pengumuman
mengumumkan keadaan baru dengan syarat. Misalnya ini dengan contoh yang pertama itu, dengan ini kami menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun. Syaratnya yaitu bahwa seseorang yang bisa mengatakan dengan ini adalah seorang jaksa. Nah, seperti itu, dengan syarat bahwa orang itu memiliki wewenang untuk berbicara hal tersebut. Seperti misalnya ketika mengucapkan ijab kabul, orang yang memiliki wewenang itu adalah orang yang misalnya memenuhi syarat-syarat untuk menikah. Baiklah, kepada saudari Sari, apakah jawaban kami dapat dipahami atau ada yang ingin disanggah? Silakan. Jadi syarat dalam tindakan ujaran deklarasi ini hanya kewewenangan. Tambahan kedudukan dan kewenangan. Kedudukan dan kewenangan. Arti deklarasi apa? Apa deklarasi? Ya, deklarasi apa? Menyatakan. Pernyataannya seperti apa? Kalau pernyataan biasa ya bukan deklarasi, representasi saja. Dalam bahasa Inggris apa? Declaration of Independence apa? Ya? Apa? Declaration of Independence apa? Iya, apa? Deklarasi apa? Iya, apa deklarasi? Selain kata deklarasi apa? Hah? Ya, kata lainnya apa? Kalau kan biasanya menggunakan kata apa? Hah? Proklamasi. Tahu proklamasi? Apa? Proklamasi itu apa? Ya. Deklarasi itu dalam bahasa Indonesia proklamasi. Mengumumkan mulai berlakunya sesuatu. Proklamasi. Mengumumkan mulainya berlakunya sesuatu. Kita hanya tadi contohnya Anda dihukum 15 tahun. Nah, kan saat itu mulai berlaku. Sebelumnya tidak. Proklamasi kapan mulai berlaku? Mulai berlaku itu. Itu deklarasi ya. Deklarasi itu tuturan itu berlaku saat diumumkan. Nah, biasanya Anda kalau nanti sebentar lagi mungkin 2003, 2024 ada calon-calon. Apa namanya biasanya? Ya, calon DPR, calon presiden, wakil presiden, biasanya apa? Diapakan itu? Bukan kampanye, artinya diumumkan. Ini loh calonnya, itu loh apa? Hah? Itulah deklarasi. Ya, diumumkan deklarasi mulai saat itu menjadi calon. Sekarang belum bakal calon sekarang. Bakal calon, tapi begitu diumumkan ini calon itu deklarasi. Ya. Lalu yang mengumumkan calon siapa yang resmi adalah KPU ya. Kalau yang lain enggak, partai politik boleh mengusulkan calon, tapi resminya sedang dari KPU. Calon betul, calon presiden, calon anggota DPR. Jadi yang mengumumkan resmi berlaku itu kalau calon presiden dan anggota DPR adalah KPU. Partai politik mengusulkan calonnya, bakal calon ya. Jadi deklarasinya itu mulai saat berlaku itu, lalu yang berwenang dan mempunyai kedudukan untuk itu. Contoh, kalau misalnya ada tuturan begini, kamu saya nikahkan ya dengan ini misalnya ya. Tapi yang ngomong itu bukan penghulu. Kira-kira berlaku tidak? Tidak. Ya, meskipun sama-sama katanya. Pernyataannya sama. Kamu nikahkan kamu dengan ini kan itu ya. Pernyataan penghulu kan begitu ya. Tapi kalau yang mengucapkan bukan penghulu ya nggak jadi, nggak berlaku itu. Itu maksudnya ya, deklarasi itu mulai berlakunya
saat diucapkan dan siapa yang mengatakan itu memang punya kedudukan dan kewenangan. Misalnya, mulai minggu depan kita masuk pukul 12. Yang mengatakan saya berlaku tidak? Berlaku. Tapi kalau Anda silakan masuk sendiri-sendiri. Nah itu ya. Jadi deklarasi itu saat itu berlaku, tapi yang mengatakan harus punya kewenangan dan kedudukan, tidak sembarangan, tidak sembarangan mengatakan deklarasi ya. Jadi jangan asal deklarasi, jangan asal proklamasi. Itu yang maksud dengan deklarasi ya. Tadi berlaku pada saat diucapkan dan yang mengucapkan adalah yang memang punya kedudukan dan ya. Jadi kalau ngatur-ngatur yang tidak punya kewenangan nggak bisa mengatur. Misalnya, oke, nah, kelas ini ketuanya siapa? Siapa? Rizky. Hah? Saudara. Sauda siapa? Rizky Pak. Sauda. Nah, kalau Sauda mengatakan minggu depan kita pindah kelas di GP4 misalnya, itu kira-kira berlaku tidak? Berlaku kan? Nah, tapi kalau yang mengatakan bukan ketua kelas, Anda kita bagaimana kira-kira? Iya atau tidak kan? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau yang mengatakan ketua kelas itu berlaku. Nah, jadi deklarasi itu pengumuman itu ya. Kalau tidak, ya tidak. Sebenarnya sama dengan pengumuman. Jadi pengumuman itu siapa yang mengumumkan? Kalau yang mengumumkan, ini bukan yang pernah, maka pengumuman itu tidak. Tapi kalau coba Anda gini, ada pengumuman, lalu di bawahnya ada nama yang mengumumkan. Pasti Anda lihat, ini siapa? Kalau ini memang berwenang mengumumkan itu, maka bisa diikuti. Tapi kalau ini main-main kan gitu, berarti pengumumannya tidak berlaku, ya kan? Banyak kan yang di WA itu ya, pengumuman ini misalnya rekrutmen ini coba Anda baca. Nanti siapa itu ketuanya? Benar nggak? Nah, kalau nggak benar tapi tipuan kan gitu. Pengumuman penerimaan ini atau hadiah ini misalnya kan. Ya, misalnya di WA itu sering dapat hadiah kita ya. Kita dapat 10 juta, 76 juta, 1 juta. Nah, siapa itu? Nah, coba. Nah, siapa yang mengumumkan itu kan nggak jelas. Artinya tidak berlaku kan. Itu juga deklarasi tapi tidak berlaku. Ya. Oke, silakan. Deklarasi ya, tolong diingat-ingat, deklarasi itu proklamasi. Baiklah, pertanyaan dari saudari Leoni akan dijawab oleh rekan saya kepada Rohana dan silakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya izin mencoba menjawab pertanyaan dari Leoni tentang tindak ujaran direktif dan tindak ujaran komisif. Yang dimana pertanyaannya adalah tadi bagaimana ketika tindak ujaran direktif dan ujaran komisif itu dijadikan satu berdasarkan karena ada yang menganjurkan agar kedua macam tindakan ujaran ini dijadikan satu menjadi obligatif. Kita artikan dulu bahwa ujaran direktif itu merupakan pembicara melakukan tindak ujaran dengan tujuan agar pendengar melakukan sesuatu. Misalnya sebagai contoh, ayo dong dimakan kuenya. Jadi pembicara meminta si pendengar untuk memakan kue. Sementara tindak ujaran komisif itu perintah itu diarahkan kepada pembicara sendiri. Nah, bagaimana ketika direktif dan ujaran komisif itu menjadi satu? Mungkin kita bisa contoh misalnya ayo semangat. Ayo semangat ini bisa ditujukan kepada pendengar, tapi juga bisa ditujukan kepada diri kita sendiri. Ayo semangat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan ke moderator.
yang susah wujud tidak tuturnya. Ya. Yang susah tidak tuturnya. Kecuali kalau memang ada kesepakatan bersama melakukan sesuatu yang sama. Misalnya begini, mari kita kerjakan tugas itu. Misalnya, mari kita kerjakan tugas itu. Siapa yang disuruh? Bersama kan? Anda juga, saya juga. Mari kita kerjakan. Nah, itu artinya ada direktifnya, ada komisinya. Itu maksudnya. Bisa tidak seperti itu? Mungkin tuturan tertentu bisa. Tuturan tertentu bisa. Seperti itu. Nah, jadi artinya mari kita kerjakan bersama-sama tugas itu. Artinya apa? Menyuruh teman lain kan? Tapi juga menyuruh diri sendiri. Itu maksudnya. Maksudnya gabungan antara direktif dan komisi. Jadi jika itu yang sama ya. Jika apa yang dikerjakan itu sama mungkin bisa gitu. Tapi kalau yang dikerjakan tidak sama nggak mungkin. Misalnya makanlah. Apa kita bisa makan? Enggak kan? Ya, tapi kalau mari kita makan mungkin. Nah, sama-sama ya. Jadi ada kunci yang obligatif itu bisa melibatkan penutur dan institutur. Itu baru bisa. Tapi kalau hanya satu pihak penutur saja atau moderator saja nggak bisa digabungkan. Itu maksudnya ya. Jadi yang tadi ambil misalnya, ambil HP ini. Kan nggak mungkin saya ngambil. Ya kan? Pasti orang lain. Tapi mari kita singkirkan HP ini. Nah, mungkin bisa bareng-bareng. Nah, Anda mengerjakan, saya juga mengerjakan. Itu maksudnya mungkin atau tidak tuturan direktif dan komisi itu dijadikan satu seperti itu. Nah, jadi kalau tuturan mari kita singkirkan HP ini. Itu masuk yang direktif atau masuk yang komisi? Nah, itu maksudnya. Masuk yang mana? Nah, bisa masuk dua-duanya kan itu maksudnya. Makanya disebut obligatif. Ya. Ya ngerti? Nah, ini ya. Itu ya, silakan. Masih ada? Ada yang bertanya lagi? Baiklah, kepada teman-teman apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Judul besarnya apa? Pelaksanaan tindak pidana. Bisa menangkap arti judul itu? Apa? Apa maksud judul itu apa? Pelaksanaan tindak ujaran. Berujar saja atau tidak? Hah? Tidak. Jadi namanya tindak ujaran. Ya, tindak ujaran itu bertindak dengan ujaran. Maksudnya begitu, bertindak dengan ujaran, tidak dengan fisik. Ya, misalnya saya ingin HP itu sampai di sini. Kan saya tidak harus ke situ. Ya. Ya, Pak Cik, kalau HP itu kalau ke sini. Kira-kira HP itu sampai sini tidak? Sampai. Saya ke situ tidak? Tidak. Itu maksudnya pelaksanaan. Enggak usah pergi kemana-mana, itu sudah dilaksanakan. Ya kan? Ambil kunci di monitoring. Kan saya tidak usah ke sana. Tapi ada yang mengambil. Itu maksud intinya gampangnya gitu, tindak ujaran ya. Jadi berujar itu sebetulnya untuk mewakili tindakan. Berujar untuk mewakili tindakan, itu pengertian pelaksanaan tindak ujaran. Jadi yang pertama, representatif. Apa artinya? Jadi setiap istilah dalam ilmu tolong dimaknai yang benar atau dipahami maknanya. Apa makna representatif? Apa makna representatif? Supaya nanti Anda tanpa katakanlah penjelasannya apa dengan memaknai representatif itu ini gampang. Ya. Belajar bahasa itu sebenarnya memahami kata-kata dengan sedalam-dalamnya. Silakan Anda kalau Anda ingin belajar bahasa dengan baik itu lihat
kalau Rocky Gerung berbicara. Tahu Rocky Gerung? Nah, Rocky Gerung itu setiap kata itu bermakna sangat dalam gitu. Sama dengan MH Ainun Najib ya. Silakan Anda ikut Cak Nun. Kata-katanya itu betul-betul mempunyai makna yang dalam, pilihannya begitu ya, dalam ya. Itu kalau Anda ingin belajar bahasa itu ikuti yang pintar-pintar berbahasa ya. Baik, representatif artinya pernyataan ya, pernyataan. Pernyataan itu apa? Memberitahu saja begitu, memberitahu boleh, menasihati boleh, pokok ada suatu informasi yang ingin disampaikan itu ya. Jadi artinya tidak usah dibawa ke sini. Jadi ke orang yang diajak berbicara, itu yang diajak berbicara sudah tahu. Misalnya di luar situ ada mahasiswa sedang duduk ya. Di luar itu ada mahasiswa dan duduk. Anda yakin atau tidak? Yakin sudah, artinya itu ya. Jadi Anda nggak usah ke sana. Gitu loh maksudnya. Ya, orang yang diajak bicara nggak perlu harus datang ke sana. Ya. Di pasar Minggu ada orang jual durian. Anda perlu ke sana tidak? Nggak usah, yakin kan ada. Nah begitu. Contoh yang di buku yang lama itu, bumi ini datar, gitu ya. Contoh yang di buku aslinya itu, bumi ini datar. Anda yakin tidak? Kalau yakin, ya udah itu pernyataan, gitu ya. Jadi pernyataan itu bisa keyakinan, bisa benar salah, bisa dari sisi bidang ilmu. Itu representatif. Apapun yang Anda informasikan, asal orang yang diajak berbicara itu iya, gitu ya, ngerti, paham, nggak usah tanya lagi dan yakin, itu pernyataan. Ya, pernyataan. Tapi kalau masih bertanya, berarti pernyataannya yang perlu diluruskan. Ya kan gitu. Presiden Indonesia sekarang SBY. Gimana? Nah, artinya Anda tidak menerima itu, gitu ya. Itu bukan pernyataan. Yang pernyataan yang benar adalah Presiden Indonesia sekarang Widodo. Itu pernyataannya. Udah, artinya Anda menerima itu, pernyataan itu. Menerima tanpa usah Anda datang ke Jokowi, Anda presiden atau bukan gitu kan. Tidak usah ya. Itu representatif. Artinya sebetulnya wakil informasi itu dibawa ke Anda. Anda nggak usah lagi pergi kemana-mana, udah percaya saja. Udah ya. Jadi itu representatif. Asal kita benar atau salah. Jadi yang diterima yang benar, bukan yang salah ya. Misalnya di luar ini ada orang gila misalnya. Kalau itu tidak ada, berarti pernyataan itu bukan representatif, ya, bukan karena tidak ada kenyataannya itu. Ya. Oke, itu representatif, ya. Semua informasi yang bisa dipahami, diterima oleh mitra tutur tanpa harus membuktikan, ya, tanpa harus membuktikan itu pernyataan. Lalu yang kedua, direktif. Direct itu artinya apa? Direct itu apa? Ayo, direct itu bisa langsung, bisa menyuruh. Direct. Anda sering tahu istilah direktur kan? Apa itu direktur itu? Hah? Ya, tukang nyuruh-nyuruh. Gitu. Makanya disebut direktur, sebenarnya tukang nyuruh. Dia kan tidak pernah bekerja sendiri, pasti nyuruh sekretarisnya, bawahnya kan gitu. Makanya disebut direktur. Jadi tukang perintah sebetulnya direktur itu ya. Makanya ingat-ingat. Jadi direktif itu perintah. Merintah itu tidak mesti harus langsung, ya. Tapi ada tidak langsung. Ada perintah langsung, ada perintah tidak langsung. Bertanya itu juga perintah. Apakah Anda tidak lapar? Misalnya kalau sekarang ini ya. Ya kan? Saya tanya, apakah Anda tidak lapar? Itu sekedar pertanyaan atau apa? Ya kira-kira. Iya. Jadi artinya direktif itu
membuat orang, ya, orang lain itu melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu itu kan tidak mesti disuruh secara langsung. Misalnya, saya perlu air. Saya perlu air. Itu kan dari sisi pernyataan yang representatif. Saya perlu air. Tapi kepada orang yang mungkin bisa saya suruh untuk mengambilkan air, itu juga direktif. Kata-katanya saya perlu air. Nggak usah ambilkan air, enggak, kan enggak harus begitu. Tapi saya perlu air. Sama dengan Anda pinjam pena. Nah, misalnya, kan Anda bertanya, mana penanya? Kan gitu kan? Mana penanya? Anda pinjam atau tanya? Pinjam atau tanya? Pinjam kan? Mana penanya? Itu kan saya pinjam sebetulnya. Ya kan? Artinya apa? Kalau yang ditanya mana penanya tidak memberikan bagaimana? Tidak mengerti. Ya kan gitu. Mana penanya? Artinya saya pinjam pena, tolong pinjami saya pena. Itu kan gitu. Menyuruhnya itu tidak pinjami pena, tidak, tapi mana pena. Nah, atau mana uang untuk bayar, bisa gitu ya. Nah, bayarlah gitu ya, kira-kira sama dengan bayarlah makanan itu, tapi pertanyaannya mana uangnya gitu kan. Bukan bertanya itu, tapi menyuruh, meminta. Itu direktif juga. Jadi pengertian direktif yang penting orang lain melakukan apa yang dikatakan, entah langsung entah tidak langsung, ya. Bahkan larangan pun bisa menjadi suruhan, ya. Habiskan misalnya makanan, berani nggak habiskan? Kalau dengan diplototi ya. Tapi kalau tidak ya dihabiskan betul ya. Habiskan kalau berani, kan artinya bukan menyuruh kan, melarang. Tapi direktif juga, direktif melarang. Ya. Ada kata-kata yang langsung jangan, dilarang, itu pasti direktif ya. Jangan masuk, tak boleh. Itu keluarlah, itu suruhan langsung. Ada suruhan permintaan tidak langsung tapi membuat orang lain harus berbuat begitu ya. Intinya direktif itu menyuruh orang lain untuk berbuat. Caranya terserah. Ya, boleh dengan langsung, boleh dengan tidak langsung. Ya, oke. Anda berhutang saja kadang-kadang nggak ngomong saya hutang uang. Saya sekarang sedang kesulitan, ngomong gitu aja kan. Saya sedang kesulitan. Itu artinya apa? Tolong pinjami saya. Nah, sama dengan itu. Ya, tolong direktif itu banyak ya, banyak bentuknya. Yang penting intinya orang lain melakukan apa yang diminta oleh penutur. Asal dia melakukan sesuatu itu dia. Berikutnya komisi. Komisi artinya bukan imbalan ya, komisi. Kalau imbalan komisi. Komisi janji, artinya janji, ya. Janji, makanya tadi dikatakan janji itu tidak mungkin dari orang lain, pasti diri sendiri. Ya. Masa berjanji orang lain? Ya, kamu berjanji, tapi itu direktif. Kalau suruh menjanji, direktif. Tapi orang yang berjanji kan pasti untuk diri sendiri. Ya. Ya. Misalnya mulai minggu depan saya akan datang lebih pagi. Itu komisi. Ya. Mulai semester ini saya akan belajar lebih giat lagi. Mulai semester ini saya tidak mau gagal lagi. Macam-macam yang anda dalam diri anda itu banyak janji ya. Tapi nggak tahu tepatnya atau tidak, itu urusan lain ya. Kalau itu nggak ada urusannya janji tepatnya, tapi janji itu ada dalam diri penutur ya. Janji itu ada dalam diri penutur, bukan kita tutur. Hanya begini. Mengapa janji itu diberitahukan kepada mitra tutur? Pakai untuk diri sendiri. Ayo. Maka janji itu kok disampaikan kepada mitra tutur, padahal janji itu untuk diri sendiri. Ada saksi Pak, ada saksi. Saksi berjanji.
ada ukuran nanti apa memang dia melakukan atau tidak, kan begitu. Tadi kan intinya tindak tutur. Berjanji itu akan melakukan atau tidak? Melakukan tidak? Iya, jadi supaya orang tahu bahwa nanti dia melakukan atau tidak. Misalnya saya mengatakan pada siapa? Ya, minggu depan saya akan datang lebih pagi. Nah kan begitu ya. Nah, bukti enggak nanti minggu depan saya lebih pagi atau tidak, kan gitu. Itu untuk memastikan bahwa apakah itu dilakukan atau tidak, ditindaki atau tidak, maksudnya begitu. Nah kalau untuk diri sendiri kan nggak keluar ini, artinya di batin ya. Di batin kan nggak tahu nanti melakukan apa, ya, melakukan apa nggak tahu kan. Nah, misalnya setelah selesai kuliah ini saya akan makan di warung itu misalnya. Lalu kalau diam saja kan nggak tahu temannya nanti makan di mana. Tapi kalau janji nanti setelah kuliah ini saya akan makan di warung Budi misalnya. Nah nanti ke situ betul-betul atau tidak. Nah gitu janjinya di situ. Ya. Oke, untuk membuktikan dilaksanakan atau tidak. Terus ekspresif. Apa arti ekspresif? Apa artinya ekspresif? X lawannya impresif ya. Kalau ekspresif apa? Ekspresif mengeluarkan apa yang ada di dalam. Kalau impresif memasukkan apa yang ada dari luar. Ekspresif apa yang ada di sini keluarkan. Apakah ucapan selamat itu apa hanya sekedar ucapan selamat? Sebenarnya enggak. Kata selamat itu betul-betul mestinya ya, itu ada perasaan yang senang ya gitu ya, senang karena orang lain memperoleh keberhasilan. Jadi selamat mestinya itu diucapkan dengan perasaan itu, bukan asal atau ikut-ikutan. Nah itu beda lagi kalau itu. Tapi arti kata selamat itu sebetulnya ada rasa senang, rasa ikut menikmati apa yang diberhasili oleh orang lain itu, begitu ya. Nah, selamat. Lalu apalagi ekspresi dari dalam? Sehingga bisa marah, iya atau tidak? Iya. Awas ya. Nah, awas kalau tidak masuk lagi nggak lulus. Nah, kira-kira itu ekspresi apa kan itu? Ekspresi ancaman, ekspresi kemarahan ya. Jadi ekspresinya macam-macam. Jadi ekspresi tidak hanya yang senang, ekspresi yang tidak senang kan ada, ya kan? Ya, kata-kata yang umum terserahlah, gitu kira-kira. Ya. Anda bisa memaknai terserahlah, hah? Terserahlah. Itu kan ungkapan yang betul-betul nggak bisa digambarkan gitu ya. Terserahlah itu apa? Yang nggak bisa menggambarkan kan? Itu ekspresi, karena ekspresi. Jadi nggak bisa. Ukurannya apa sih terserahlah? Silakan dipikirkan sendiri kan? Itu karena ekspresi. Jadi nggak bisa diukur. Marah pun nggak bisa diukur. Yang penting itu ekspresi saja, terserah. Diekspresikan dengan cara apa? Ya. Awas, bisa. Selamat ya. Atau ekspresi tidak senang kan ada juga. Ada ekspresi tidak senang? Nah, begitu saja bangga. Itu ekspresi juga. Ekspresi tidak suka gitu ya. Ekspresi tidak suka. Nah, contoh-contoh seperti ini banyak bisa Anda temui di karya-karya sastra. Ya. Karya sastra itu banyak ungkapan-ungkapan yang ekspresif. Ya, silakan nanti contohnya di sana carinya ya. Oke, berikutnya deklarasi ya. Deklarasi bukan deklaratif ya sekali. Kalau deklaratif itu pernyataan positif, deklaratif. Ya. Itu jenis kalimat ada, jenis kalimat deklaratif ada. Deklaratif pernyataan, kalimat berita itu namanya deklaratif, kalimat berita. Tapi deklarasi ini adalah pernyataan permulaan sesuatu yang harus berlaku.
ya, proklamasi. Deklarasi dalam ini proklamasi. Proklamasi itu kan saat itu diucapkan, saat itu berlaku. Ya, saat itu diucapkan, saat itu berlaku. Ya, itu deklarasi. Banyak contoh deklarasi yang tadi sudah banyak ya. Mulai berlaku, mulai minggu depan kita masuk jam 12 itu deklarasi. Oke, silakan ada yang bertanya. Ini jenis-jenis tindak tutur ya, sering ada 65 ya. Masih ada satu lagi, prinsip kerjasama di dalam percakapan ya. Prinsip kerjasama di dalam percakapan. Guys, ya begitu. Kalau saya tanya, misalnya begini, umurmu berapa? 20. Ya, misalnya kalau saya tanya umurmu berapa? 20. Itu mengikuti prinsip kerjasama apa? Halo? Ada nomor satu apa? Kuantitas. Ada di situ? Coba dicek. Hah? Ada? Nah. Jadi kalau berkomunikasi, tanya jawab itu harus mengikuti kerjasama. Harus mengikuti kerjasama. Yang diminta itu berikan yang itu. Itu namanya kuantitas, pas. Misalnya kalau tanya umurmu berapa? Kira-kira 19. Nah, kira-kira itu kira-kira pas enggak kuantitasnya? Enggak. Itu tidak memenuhi kuantitas, enggak cukup, artinya enggak cukup. Yang diminta pas, enggak ada kira-kira ya. Nah, itu namanya kerjasama dalam hal kuantitas. Jadi kalau ditanya itu sesuai dengan yang diminta, jawabannya sesuai dengan yang diminta. Nah kalau tidak sesuai itu namanya melanggar, ya, namanya melanggar prinsip kerjasama kuantitas. Kalau tidak sesuai dengan yang diminta. Tetapi ada maksudnya. Nah, biasanya yang melanggar itu untuk apa? Tujuannya untuk santun, tidak mau mengecewakan, ya. Ya, misalnya besok kamu sibuk atau tidak? Nah, sibuk, ya. Itu kalau dijawab sibuk, kira-kira apa? Mau kita mau diganggu kan? Nah, padahal tidak sibuk. Ya, itu melanggar tapi maksudnya untuk kesantunan. Jadi tidak mau mengatakan tidak sibuk, ya, tidak, atau tidak mau diajak, tidak mau diganggu dan sebagainya, ya. Jadi prinsip kerjasama itu jika mestinya dipatuhi, mestinya diikuti, tetapi ada yang dilanggar. Kalau yang dilanggar itu ada maksud, biasanya untuk kesantunan atau tidak mau mengecewakan orang lain. Ini yang kuantitas tadi. Misalnya kalau ditanya tanggal lahir, biasanya kan nggak mau jawab. Kamu lahir tanggal berapa, kan gitu. Itu biasanya tidak mau menjawab. Itu maksudnya apa? Ya, sebetulnya untuk sesuatu yang rahasia. Ya. Dijawabnya ini tidak tanggal tepatnya, tapi kira-kira biasa menggunakan itu. Agak lupa. Jadi padahal sebenarnya tidak mau menjawab tanggal berapa pastinya. Nah, itu melanggar. Tapi maksudnya untuk kesantunan, ya kan? Nah, itu yang prinsip kerjasama itu harusnya diikuti. Yang kualitas, apa kualitas itu? Kualitas apa? Sesuai apa yang dibicarakan, apa yang ditanyakan itu jawabannya sesuai. Mirip dengan kuantitas, tetapi ada kaitannya. Misalnya hari ini kita belajar tentang apa? Misalnya, ya, saya tanya hari ini kita belajar tentang apa? Anda menjawab
psikolinguistik misalnya gitu. Ya, ada juga betulnya. Tapi yang lebih betul adalah pelaksanaan tindak ujaran itu yang kualitasnya tepat. Ya. Kualitasnya sesuai dengan yang diminta. Ya. Jadi makanya kadang-kadang apa yang ditanyakan itu Anda berpikir dulu jawabannya apa yang tepat kan gitu. Ya. Termasuk begini, apa arti direktif? Anda kan pikir dulu apa cari jawaban yang tepat kan. Nah itu kualitas. Jawaban yang tepat itu kualitas. Kalau yang tadi kuantitas itu cukupnya. Nah, tidak lebih, tidak kurang. Umur berapa? 20 tahun. Sudah, nggak usah tambah-tambah. Nah, tidak usah ditambah-tambah. 20 tahun ditambah 9 bulan nggak usah. 20 tahun saja. Gitu. Oke, jadi tidak usah tambah itu kuantitas. Kualitas sesuai dengan apa yang cocok yang diminta. Ya. Oke, sudah. Apa yang tidak? Hubungan relasi itu mirip dengan kualitas. Jadi kalau kita berbicara begini biasanya orang diskusi termasuk Anda ini misalnya menyampaikan pelaksanaan dan itu. Lalu ada yang bertanya tentang persepsi ujaran. Itu enggak nyambung. Ya, tidak ada relasinya, tidak ada hubungannya. Jadi Anda sudah tahu biasanya pertanyaan itu ada kaitan dengan yang dibicarakan atau tidak. Kalau tidak, ya mungkin bisa Anda jawab, bisa tidak dijawab. Jadi tolong pertanyaannya sesuai dengan yang dibahas. Nah, kadang-kadang yang bertanya sengaja juga pertanyaan lain. Nah, pertanyaan lain bisa juga Anda tidak jawab karena prinsip kerjasama itu harus sama, ya. Jadi harus kuantitasnya cukup, kualitasnya cocok, pas, ya. Lalu ada kaitan atau tidak. Yang terakhir cara, ya. Cara itu mengarah pada etika, ya. Bagaimana Anda menjawab? Bagaimana Anda menjawab suatu pertanyaan? Kalau begini maksudnya, pertanyaan yang harusnya dijawab dengan cukup pendek, tidak usah dijawab panjang-panjang. Harusnya begitu. Sebaliknya, pertanyaannya perlu jawaban yang panjang, Anda jawab dengan pendek. Nah, ini yang sering terjadi di ujian lisan. Ya kan? Ujian lisan Anda ditanya harusnya diuraikan tapi hanya satu kata yang keluar. Atau sebaliknya, padahal yang ditanya hanya harus satu kata saja yang dijawab, tapi Anda macam-macam ngomongnya mungkin karena nggak paham. Ya. Nah itu tidak, artinya caranya kurang tepat. Yang tepat ya bagaimana menjawab yang diminta, ya cara menjawab yang diminta. Jadi kalau yang diminta itu cukup sederhana, simple, ya jawab yang sederhana, simple. Nah, kalau prinsip kerjasama 4 ini dilanggar, ya, itu nanti ada penelitian pelanggaran prinsip kerjasama. Mengapa ada mitra tutur yang tidak mau menjawab pertanyaan dari penutur? Mengapa? Karena tadi mungkin tidak enak. Kalau terus terang, ingin santun, ya, misalnya begitu. Coba kalau Anda minjam uang kepada teman, siapa kamu? Zahra pinjam ke Kalpita. Misalnya Kalpita, saya pinjam uang. Lalu Kalpita ngomong nggak punya, nggak enak kan gitu. Maksudnya kan tidak punya gitu ya. Punya uang, tidak punya. Padahal sebetulnya tapi karena tidak meminjamkan, jawabannya lain. Saya juga sedang kesulitan. Ada yang tanya, kamu punya uang, gitu ya. Itu melanggar prinsip kerjasama percakapan. Jadi itu yang harus Anda pahami, bahwa percakapan itu harusnya kerjasama. Tapi kalau tidak ada kerjasama, itu ada sesuatu di balik itu.
namanya nanti implikatur ya. Nanti di pragmatik namanya implikatur. Apa maksudnya? Implikatur itu tuturan, maksud tuturan dibalik yang dituturkan. Maksud tuturan dibalik yang dituturkan itu implikatur. Ya. Sama dengan kata tadi, saya perlu air. Implikaturnya apa? Ada orang yang menyediakan air kan begitu. Ruang ini panas. Nah, apa maksudnya? Atau dibuka pintu-pintunya ya. Itu implikatur, artinya di balik tuturan itu. Oke, itu tambahan saya topik tadi pelaksanaan bicara. Intinya bagaimana orang yang diajak berbicara itu melaksanakan tindakan. Orang yang diajak berbicara melaksanakan tindakan berdasarkan tuturan itu namanya pelaksanaan. Lalu di dalam komunikasi harusnya ada kerjasama. Ya, harusnya ada kerjasama. Tanya jawab itu ada kerjasama. Kalau tidak itu melanggar. Tapi melanggar dengan maksud. Melanggar ada maksudnya. Kalau tidak apa melanggar ada maksudnya. Jadi prinsip kerjasama itu secara normal, tapi yang melanggar itu di luar kebiasaan. Nah, ini gaya orang Timur itu banyak melanggar. Ya, orang Timur dalam arti bukan Timur itu sana Papua bukan. Orang Timur itu benua bagian timur ya. Orang Timur itu biasanya kalau mengatakan sesuatu tidak mau langsung, tidak mau terus terang. Tidak hanya di Timur begini, mungkin antara budaya Sumatera dengan Jawa beda. Sumatera mungkin ketidaklangsungan itu tidak terlalu kental, tidak terlalu tampak. Lebih senang langsung, lebih senang apa adanya kan begitu. Tapi di daerah Jawa sana jangan harap itu. Jadi segala sesuatu pasti dibungkus. Untuk melihat isinya silakan lama. Jadi untuk mengatakan sesuatu itu tidak mungkin langsung, tapi dibungkus dengan macam-macam. Jadi tidak langsungnya lebih banyak daripada yang langsung. Itu memang budaya ya, budaya dalam bicara. Ini teorinya begitu. Teori umumnya kalau berbicara tanya jawab itu harusnya seimbang. Apa yang ditanyakan dijawab, berarti apa yang diminta. Tetapi dalam kenyataannya tidak senantiasa seperti itu. Nah, itu yang namanya pelanggaran. Dalam teorinya melanggar prinsip kerjasama, nggak mau kerjasama. Ya, artinya melanggar itu maunya tidak mau kerjasama. Ditanya tentang uang, jawabannya bukan uang. Itu artinya tidak melanggar itu, tapi ada maksud dibalik. Itu namanya indikator. Oke, silakan masih ada yang ditanyakan boleh. Tidak ada. Sudah tahu contohnya? Oke. Jadi nanti tugasnya ini ya. Tugasnya sama, kelompok ini satu saja tugasnya. Mencari contoh tadi 5 macam jenis benda tutur ya. Lalu menemukan dialog yang berisi 4 prinsip kerjasama ya. Nah, Anda ini kembali ke sastra lagi ya. Kemarin Anda mendengarkan puisi ya. Ada yang sulit? Ada yang sulit? Hah? Apa Anda sengaja tidak mendengarkan yang sulit? Bisa semua? Hah? Ya, kalau suaranya kecil atau lafalnya kurang. Biasanya kalau puisi itu kan lafalnya lebih kencang ya, daripada berita ya. Pelan-pelan jelas kan. Tapi yang sulit adalah menangkap maknanya. Oke, jadi Anda baca novel. Ya, novel apa saja. Kalau novel baru beli baru. Nah, sambil membantu kekayaan Anda
dalam bidang sastra ya. Baca novel, cari contoh tuturan yang ada mengandung representatif ya di pelakunya situ ya. Kan di novel itu kan ada dialog toh, ada tuturan-tuturan itu. Nah, cari tuturan-tuturan yang maknanya atau mengandung representatif. Cari tuturan-tuturan yang di dalamnya ada direktif ya. Cari tuturan yang di dalamnya ada komisi, ekspresif dan deklarasi kalau ada. Biasanya deklarasi tidak mesti ada ya. Tapi usahakan di dalam satu cerpen atau novel itu sambil Anda menikmati novelnya ya, Anda cari jenisnya tuturannya itu ya. Itu yang 5. Yang 4 prinsip kerjasamanya itu sama. Jadi cari dialog yang ini memenuhi kerjasama kuantitatif. Dialog antara ini dan ini memenuhi unsur kerjasama kualitatif. Dialog antara ini dan ini memenuhi unsur relasi hubungan. Ya. Ini dan ini mempunyai unsur gampang ya. Misal Anda menikmati novelnya sudah satu keuntungan, Anda minimal baca novel. Ya, setelah novelnya baru nanti bisa diceritakan ke saya yang buat. Oke, ada pertanyaan? Ya besok. Punya novel enggak? Ada yang belum punya novel? Belum. Kalau belum punya novel, balik ke semester 1. Kan sudah ada mata kuliah apresiasi sastra kan? Ya, pasti wajib punya novel ya. Boleh novel yang sudah dipunyai, lebih bagus novel yang baru. Kalau saya sambil ingin menambah buku-buku yang novel kan tidak mesti lama dulu, novel mahal kan? Novel yang murah, tapi bukan murahan. Jangan novel yang murah tapi murahan, novel yang murah tapi bagus. Yang artinya dari penulis-penulis terkenal ya. Atau Andai Rahman misalnya yang baru-baru Asmanasia ya. Ya, dari membaca itu, cari tandai tindakan. Ini contoh representatif. Ya, tidak hanya satu ya. Contohnya pokok dalam satu novel itu minimal Anda seperti penelitian kan, menemukan berapa. Ya. Kecuali kalau deklarasi memang tidak banyak. Deklarasi tidak banyak, tapi yang direktif paling